teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Lindong melihat tempat di mana sosok Kingxi telah menghilang dan menutup bibirnya tanpa sadar. Rupanya dia tidak berharap untuk memiliki perjumpaan yang beruntung di tempat ini. Meskipun dia masih belum jelas tentang asal-usul dan identitas Kingxi, Lindong tahu bahwa Kingxi pasti adalah individu yang luar biasa. Individu semacam itu jelas merupakan eksistensi kelas 1 di seluruh alam semesta. Orang itu cukup kuat, ucap Little Martin sambil menggunakan cakarnya untuk menggaruk wajahnya yang berbulu. Lindong tersenyum. Untuk dapat bertahan dari zaman kuno hingga sekarang memang merupakan hal yang menakutkan. Namun, orang ini agak murah hati, ucap Little Martin. Sehubungan dengan hal ini, Lindong sepenuhnya setuju dengan Little Martin juga. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya memahami keterampilan naga material surga yang diberikan Kingxi kepadanya, dia bisa merasakan potensi tak terbatas dari seni bela diri ini. Jika dia bisa menguasainya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Seni bela diri keterampilan naga material surga ini bukan semata-mata seni bela diri penyerangan. Dari perspektif yang berbeda, itu bisa dianggap sebagai seni bela diri transformasi tubuh yang sangat mendalam. Jika dia bisa menguasainya, seluruh tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, setiap gerakan yang dia lakukan akan membawa kekuatan pembunuhan yang menghancurkan. Salah satu tinjunya atau jari akan sebanding dengan seni bela diri. Tentu, Lindong jelas belum mencapai level itu saat ini. Bahkan jika dia tidak bergantung pada aura naga surgawi yang diberikan Kingxi, dia hampir tidak akan berhasil melewati langkah pertama. Namun bahkan saat ini, dia sudah bisa merasakan manfaat memperkuat tubuh fisiknya secara signifikan. Selanjutnya, Lindong belum sepenuhnya menyerap aura naga surgawi. Saat ini, bahkan jika dia memiliki simbol leluhur melahap, sudah jelas dia tidak bisa memperbaiki naga surgawi yang kuat ini. Aura naga surgawi akan tinggal di tubuhnya dan secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya saat kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan ketika menyatu sempurna dengan Lindong, tubuh fisiknya akan menjadi sangat kuat seperti Demonic Beast. Saat Lindong sangat gembira dengan hadiah yang ia hasilkan kali ini, gangguan besar akhirnya terjadi di lautan listrik yang tak terbatas. Ruang sekitarnya mulai terdistorsi dan gemuruh awan menggelegar di langit menghilang dengan cepat. Apakah akan segera menghilang? Gumam Lindong. Sama seperti apa yang dikatakan Kingxi, ujian naga hijau akan menghilang setelah dia menghilang juga. Ruang semakin terdistorsi. Akhirnya, itu seperti sepotong pecahan kaca, runtuh sepenuhnya dengan suara patah. Ketika lautan listrik runtuh, ruangan sekitarnya menjadi tidak berbentuk dan kacau sekali lagi. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ruang kosong itu dipenuhi keheningan. Lindong melayang di ruang kosong ini dan dia melihat ke depan. Tampaknya ada suara air yang mengalir keluar melalui area itu. Tidak jelas, Nirvana Ki yang tak terbatas dan bergelombang meledakkan dirinya seperti letusan gunung berapi. Kemudian, sungai besar dan megah muncul menyilaukan di depan mata Lindong. Sungai itu berwarna merah cerah dan air sungai agak tebal dan kental. Di permukaan sungai ada api merah juga. Itu adalah api Nirvana yang terbentuk ketika kekuatan Nirvana Ki telah mencapai tingkat tertentu. Rupanya, sungai ini adalah sungai pil. Dari tampilan itu, kualitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dilihat Lindong di luar. Lindong sedang melihat pil sungai yang gemerlapan dengan sedikit iri hati. Dibutuhkan sejumlah pil Nirvana yang sangat besar untuk membuat pil sungai berkualitas seperti ini. Kingxi ini memang murah hati. Ini tempat yang bagus. Sepertinya Kingxi juga membantu saya, ucap Little Martin melihat sungai pil yang mengalir melalui ruang kosong. Saat ini, Little Martin sudah memiliki pil samsara. Namun, jika ingin membentuk tubuh fisiknya, dia masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukung proses tersebut. Pil sungai di depan matanya tampaknya memenuhi kebutuhannya. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jika Little Martin bisa memulihkan tubuh fisiknya, bahkan jika dia belum bisa kembali ke bentuk puncaknya dalam waktu singkat, itu akan tetap jauh lebih kuat daripada sekarang. Saat itu, Little Martin akan sangat membantu dia. Butuh beberapa waktu bagi saya untuk membentuk tubuh fisik saya, ucap Little Martin. Tidak masalah,
Kebetulan saya perlu berlatih di sini juga dan mencoba menerobos kesengsaraan nirvana kedua dan ketiga, ucap Lindong tertawa. Perjalanannya dalam tempat harta karun kuno akan segera berakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru pergi keluar. Bagaimanapun, ia tidak dapat menemukan tempat latihan yang sempurna seperti ini saat ia berada di luar. Saat ini, semua orang sedang berburu harta karun yang tersebar. Semua praktisi mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam persiapan perang Hundred Empire yang akan tiba dalam waktu kurang dari setengah tahun. Saat ini lebih dari separuh wilayah medan pertempuran kuno berada dalam kekacauan. Lindong lebih suka berlatih dengan tenang di tempat ini daripada di luar sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Little Martin mengangguk. Segera setelahnya, matanya menjadi serius. Dengan lompatan, dia muncul di tengah-tengah sungai Pil. Kemudian, dengan gesekan cakarnya, pil misterius hitam dan putih muncul di cakar. Little Martin menatap pil di cakarnya. Setelah ragu sedikit, ia memasukkan pil itu langsung ke mulutnya. Ketika pil samsara masuk ke mulutnya, gelombang energi yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Little Martin dan menyapu di sungai Pil. Jejak samsara ki hitam dan putih merembes keluar dari tubuh Little Martin secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk kepompong energi hitam dan putih yang menelan tubuh Little Martin sepenuhnya. Lindong melihat kepompong hitam dan putih yang melayang di sungai Pil. Rupanya, pembentukan tubuh fisik bukanlah tugas yang mudah dan datang dengan resiko yang tinggi juga. Namun, sehubungan dengan masalah ini, tidak ada yang bisa dilakukan Lindong. Hal ini hanya bergantung pada Little Martin, dan Lindong tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah berharap agar Little Martin dapat menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Sepertinya sekarang giliran saya, gumam Lindong. Kemudian, dia mengambil nafas dalam-dalam dengan sentakan tubuhnya. Ia mendarat di satu-satunya platform pelatihan di Sungai Pil. Dia bukanlah Little Martin, dan dia tidak bisa langsung menyerap Nirvana Ki yang tebal. Oleh karena itu, ia membutuhkan platform pelatihan untuk menyaring Nirvana Ki. Untungnya, ia juga memiliki simbol leluhur melahap. Ketika Lindong duduk di platform pelatihan, matanya dipenuhi dengan semangat. Setelah setengah bulan pelatihan di lautan listrik dan dengan kulit naga yang baru terbentuk, tubuh fisiknya jauh lebih superior daripada tubuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan Nirvana kedua. Dengan demikian, dia agak percaya diri dalam menerobos kesengsaraan Nirvana. Saat Lindong menutup matanya dan bersiap untuk memasuki kondisi mental latihan, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh Little Flame sekarang. Di sisi lain, tempat itu adalah medan perang yang berbau darah. Banyak tokoh yang melayang terbang bolak-balik dalam medan ini. Suara perkelahian dan pembunuhan bergema, sementara kehancuran meliputi daerah tersebut. Sosok-sosok ini tanpa emosi, dan tubuh mereka kurus dan kering seperti mayat mumi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan berwarna merah darah. Tempat ini seperti neraka. Suara yang dalam dan rendah datang melalui medan kacau yang hancur. Lebih dari 10 sosok meledak setelah dipukul oleh bayangan tongkat. Kemudian aura kebrutalan yang sangat mengerikan menyapu medan perang seperti binatang iblis kuno. Saat aura brutal menyapu tempat itu, sosok berotot dan raksasa berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah dengan langkah kaki berat sambil menyeret tongkat logam berwarna hitam besar di sisinya. Pada saat ini, sosok wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Saat menghadapi sosok seperti itu, bahkan mayat mumi yang bermata merah darah pun tidak berani mendekatinya. Mereka membiarkan sosok itu yang seluruh tubuhnya berlumuran darah berjalan melalui mereka perlahan di sepanjang jalan sampai akhir medan ini. Kebrutalan semacam itu bahkan tidak bisa dihentikan oleh tempat yang dipenuhi kehancuran dan darah ini. Sementara Lindong berada di dalam aula naga hijau untuk berkultivasi, medan perang kuno yang tak ada habisnya jatuh ke dalam periode pertempuran dan kekacauan ekstrim. Berbagai harta karun secara bertahap digali, dan harta jiwa berharga, pil, dan bahkan seni bela diri mulai beredar. Di dalam Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno, permintaan untuk barang-barang ini melebihi persediaan. Dengan demikian, pertarungan untuk barang-barang ini sulit dihindari. Berbagai kerajaan juga menginvestasikan banyak usaha karena kemunculan harta karun ini. Aliansi rapuh antara kelompok-kelompok yang berbeda pasti tidak berharga di bawah daya pikat harta semacam itu. Semua orang ingin mendapatkan harta karun karena setiap orang yang mampu mencapai medan perang kuno bukanlah individu biasa. Dan untuk membedakan diri mereka dalam perang 100 kerajaan dengan harapan menangkap perhatian sekte super. Sudah jelas bahwa harta karun adalah jalan pintas yang agak bagus untuk menjadi lebih kuat. Maka pertarungan untuk harta ini tak terelakkan.
Di hadapan atmosfer yang kacau ini, semakin banyak praktisi mulai muncul dan mengungkapkan kehebatan mereka. Di antara mereka, ada banyak praktisi terkenal dari kerajaan peringkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa karakter yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Karakter-karakter ini sebagian besar memiliki keberuntungan memperoleh warisan dari harta karun, dan semuanya agak kuat. Oleh karena itu, mereka bisa dianggap sebagai kuda hitam berkilau. Medan perang kuno saat ini telah benar-benar mencapai klimaksnya. Setelah setengah tahun diam, setiap praktisi mulai menggunakan segala macam cara untuk memperkuat dan menonjolkan diri. Sementara itu, Sungai Pil mempesona diam-diam mengalir di ruang aula naga hijau tanpa henti memancarkan nirvana ki yang menakjubkan. Sebuah kepompong cahaya bergaris hitam dan putih yang dikelilingi oleh lingkaran hitam dan putih mengambang di atas Sungai Pil. Dua adegan yang benar-benar berbeda muncul dalam lingkaran cahaya. Yang satu penuh kehidupan dan vitalitas, sementara yang lain diselimuti aura kematian yang tebal. Dalam kepompong ringan, Little Martin sedang dalam proses menciptakan daging dan darah untuk membentuk tubuh. Sejak menelan pil samsara, dia menghabiskan waktu 3 bulan di dalam kepompong ringan. Dalam 3 bulan ini, selain kepompong cahaya yang tumbuh semakin besar, tidak ada lagi yang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, sementara ki hidup dan mati berkeliaran di sekitar kepompong. Secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan lancar untuk Little Martin. Pada sebuah platform kultivasi, beberapa ratus kaki dari kepompong cahaya hitam dan putih, sesosok diam-diam duduk. Gelombang dari kekuatan devouring yang sangat besar terus menyebar dari tubuhnya. Dalam menghadapi kekuatan devouring ini, nirvana ki yang kuat di sekitarnya tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong. Kecepatan ini sangat luar biasa. 3 bulan. Lindong telah menghabiskan hampir setiap momen dalam 3 bulan terakhir dengan susah payah berkultivasi pada platform kultivasi ini. Dan jelas bahwa kemajuannya membuahkan hasil. Bahkan, Lindong sudah berhasil melewati kesengsaraan nirvana kedua 2 bulan sebelumnya. Meskipun kesengsaraan nirvana lebih ganas dan mengamuk daripada yang pertama, itu terasa lebih mudah bagi Lindong setelah melewati setengah bulan di dalam lautan petir. Oleh karena itu, kesengsaraan nirvana kedua berjalan begitu lancar, sehingga bahkan Lindong sendiri heran. Tentu saja, kemudahannya dalam mengatasi kesengsaraan nirvana kedua adalah karena rasa sakit yang tidak manusiawi yang telah dideritanya sebelumnya. Badannya jauh lebih kuat daripada praktisi tingkat kultivasi yang sama. Tidak peduli apa, selalu ada harga yang harus dibayar. Orang harus berinvestasi dengan cara lain untuk mendapatkan pengembalian. Inilah jalan kultivasi. Nirvana ki bergejolak di atas platform kultivasi, sementara Lindong tetap tenang. Aura yang dilepaskan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Dia sekarang benar-benar menjadi praktisi 2 Yuan Nirvana sejati. Mengingat kekuatan tempurnya, dia akan mampu bertarung secara merata melawan praktisi 3 Yuan Nirvana. Setelah itu, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti, bahkan setelah dia melewati kesengsaraan nirvana kedua. Sebaliknya, ia bahkan semakin gusar karena tujuan awalnya adalah untuk melewati kesengsaraan nirvana yang ketiga sebelum ia meninggalkan tempat ini. Lindong tidak gegabah. Kenyataan bahwa dia memiliki pertemuan yang cukup beruntung juga berarti bahwa orang lain akan sangat mungkin bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih ajaib lagi daripada dirinya. Keberuntungan di dunia ini bukan hanya milik dirinya sendiri. Kekuatan dari 2 Yuan Nirvana memang bisa memungkinkannya untuk sedikit mendominasi di antara mayoritas praktisi lain. Namun, jika ia menemui kekuatan-kekuatan di peringkat Nirvana, dia hampir tidak akan mampu menyesuaikan diri. Baginya, batas yang harus dia raih adalah kesengsaraan Nirvana yang ketiga. Di atas platform kultivasi, pernafasan Lindong sedikit meningkat ketika lubang hitam menyebar di belakang tubuhnya. Segera, nirvana ki sekitarnya sekali lagi dengan liar melesat ke arah tubuhnya seperti hujan deras. Sungai Pil mengalir di ruang abu-abu. Keheningan menyelimuti tempat itu, dan hanya suara sesekali dari Sungai Pil yang terdengar di domain ini. Di tempat seperti ini, konsep waktu tidak bisa dirasakan. Sebulan lagi diam-diam berlalu. Sementara keributan di medan perang kuno terbakar, Sungai Pil tetap tenang dan damai. Di atas Sungai Pil, api nirvana merah melompat ke udara. Tiba-tiba, seluruh Sungai Pil dengan keras bergetar. Setelah itu, nirvana ki yang melimpah mulai bergegas menuju platform kultivasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam menghadapi jumlah nirvana ki yang besar, cahaya keemasan samar mengalir pada sosok di dalam. Undulasi Yuan Power yang sangat tidak stabil terus beriak keluar dari tubuh Lindong itu.
Warna emas murni yang muncul di kulit Lindong sedikit diwarnai dengan warna merah yang aneh. Undulasi yang tidak stabil ini adalah tanda bahwa kesengsaraan nirvana akan datang. Itu akhirnya tiba setelah 3 bulan. Seperti logam ke magnet, Nirvana Ki di dalam Sungai Pil tertarik menjadi sangat mengamuk dengan platform kultivasi sebagai pusatnya. Nirvana Ki samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi badai. Di tengah badai besar ini, ada sosok Lindong yang duduk diam. Saat ini, dia memiliki tatapan serius di wajahnya, dan dia tidak lagi sesantai ketika dia menghadapi kesengsaraan Nirvana kedua. Kesengsaraan Nirvana selalu lebih mematikan daripada sebelumnya, dan kekuatannya akan bertambah besar. Dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, Lindong mungkin dapat dengan mudah bertahan dari kesengsaraan Nirvana kedua. Namun, jika menghadapi kesengsaraan Nirvana yang ketiga, itu tidak akan mudah. Saat undulasi dari tubuh Lindong tumbuh semakin mengamuk, raungan naga rendah tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau memanjang keluar, merembes menjadi lapisan cahaya hijau di kulitnya. Ini adalah kulit naga hijau yang menakjubkan, yang hanya bisa muncul setelah mengkultivasikan keterampilan transformasi naga hijau. Terbukti, untuk mengatasi kesengsaraan Nirvana yang ketiga, Lindong telah mengeluarkan semua kartunya untuk bertahan. Sekarang, dia ingin mencari tahu bagaimana menakutkannya kesengsaraan Nirvana ketiga yang ditakuti oleh banyak praktisi itu. Sosok Lindong sedang duduk diam di tengah-tengah badai merah itu. Ekspresi wajahnya sangat serius, sementara samar-samar mengandung sedikit kegugupan. Jelas bahwa dia sendiri tidak berani terlalu sembrono ketika berhadapan dengan kesengsaraan Nirvana yang ketiga. Di dunia ini, ada banyak jenius berbakat yang telah meninggal selama kesengsaraan Nirvana ini. Selama bertahun-tahun, Lindong harus berjuang dengan sengit untuk mendapatkan kesuksesan yang dia nikmati hari ini. Oleh karena itu, sebelum dia menjadi yang terbaik di alam semesta, dia tidak ingin bergabung dengan jajaran orang-orang jenius yang jatuh menyedihkan itu. Badai itu berputar di sekitar platform pelatihan. Tiba-tiba banyak garis-garis api Nirvana merah ditembak dan meledak ke arah Lindong yang duduk. Tribulasi Nirvana adalah semacam kesengsaraan yang terjadi dalam tubuh seorang praktisi. Namun, karena level kesengsaraan Nirvana yang mengalami peningkatan, kesulitan kesengsaraan Nirvana akan meningkat juga. Garis-garis api Nirvana merah melesat ke bawah seperti meteor yang jatuh di langit. Akhirnya disertai dengan gelombang energi kekerasan. Mereka bertabrakan dengan kejam ke tubuh Lindong. Ledakan teredam bisa terdengar berulang kali di seluruh tubuh Lindong, seperti panas terik yang merusak tubuh Lindong dengan panik. Namun pada saat ini, kulit naga hijau yang menutupi tubuh Lindong mulai menampilkan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Di permukaan, sepertinya Lindong sedang dilanda oleh Nirvana Flames yang mengamuk. Namun, jika melihat lebih dekat, orang akan mengamati bahwa cahaya hijau samar berkedip pada kulit Lindong. Selanjutnya, meskipun cahaya hijau mungkin tampak lemah, itu sebenarnya yang tidak membuat Nirvana Flame menembus kulit Lindong. Tentu, Lindong tahu segalanya tentang serangan eksternal. Oleh karena itu, ketika ia melihat api Nirvana yang menyerang dihentikan sepenuhnya oleh kulit naga hijau, dia diam-diam menarik nafas lega. Namun, segera setelah itu, dia menjadi cemas sekali lagi. Itu karena dia tahu hal yang benar-benar tajam adalah serangan yang berasal dari dalam tubuhnya. Perhatian Lindong terfokus pada bagian dalam tubuhnya. Kekuatan Yuannya mengalir dengan cepat melalui tulang dan sel-selnya, bersiap untuk membantu setiap bagian tubuhnya yang dalam kesulitan. Penantian Lindong tidak berlangsung terlalu lama sebelum dia melihat gumpalan api berwarna hitam muncul secara misterius. Api setan Nirvana. Ketika Lindong melihat gumpalan api berwarna hitam ini, jantungnya berdetak dengan kuat. Hal ini adalah masalah yang paling merepotkan dari kesengsaraan Nirvana yang ketiga. Sebelumnya, Lindong telah melihat jenis api ini di arai pembakaran langit, dan dia bahkan menundukkan api itu. Setelah itu, Lindong mampu menggunakan api dan menempatkan Lin Lantian dalam situasi hidup atau mati yang tidak diketahui. Dengan demikian, dia tahu segalanya tentang kekuatan penghancuran ini. Akhirnya tiba, gumam Lindong. Segera setelah itu, tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, dia memfokuskan pikirannya dan menyalurkan kekuatan Yuannya yang sepenuhnya menelan gumpalan api berwarna hitam itu. Seolah-olah telah merasakan tindakan Lindong, gumpalan Nirvana Demon Flame mulai bertindak juga. Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan peleburannya yang menakutkan mulai meluas keluar dengan cepat. Segera, kekuatan Yuan yang menelan itu dilelehkan dengan cepat.
Setelah melihat ini, meskipun Lindong sudah mempersiapkannya secara mental, dia masih sedikit kewalahan. Dia kemudian dengan cepat menyalurkan jumlah yang lebih besar dari Yuan Power dan mengepung Nirvana Demon Flame. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kekuatan api iblis Nirvana meluas ke organ tubuh yang rentan dan penting di dalam tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menahan sesuatu seperti Nirvana Demon Flame adalah memanfaatkan kekuatan Yuan Power dan memadamkan api dengan kekerasan. Namun, metode ini membutuhkan Yuan Power yang sangat besar. Ketika individu yang memiliki fondasi lemah mencoba bertahan dari kesengsaraan Nirvana ini karena kekurangan dalam Yuan Power, Nirvana Demon Flame akan menghancurkan tubuh mereka dan akhirnya membuat mereka kehilangan nyawa. Landasan Yuan Power milik Lindong agak kuat. Oleh karena itu tidak akan terlalu menegangkan baginya ketika dia menggunakan metode ini cukup lama. Gumpalan lemah dari Nirvana Demon Flame itu ditelan oleh kekuatan Yuan yang kuat. Tidak peduli seberapa banyak itu melepaskan kekuatan melelehnya, itu masih tidak bisa keluar dari kekuatan Yuan. Sebaliknya, karena terus melepaskan kekuatan lelehnya, itu mulai mencair secara bertahap sampai titik ketika akhirnya hilang sepenuhnya. Saat gumpalan Nirvana Demon Flame menghilang, dada Lindong menegang segera. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya adalah hal utama. Penantian Lindong yang sangat diantisipasi berlangsung sekitar setengah menit sebelum sebuah aktivitas terdeteksi di dalam tubuhnya kembali. Bintik-bintik cahaya berwarna hitam diperpanjang secara misterius di tubuhnya. Akhirnya, seperti langit yang luas penuh bintang, bintik-bintik cahaya hitam ini terwujud menjadi api hitam melayang. Setelah menyaksikan jumlah tersebut, Lindong dengan kuat menghela nafas dingin. Kemudian, lonjakan Yuan Power melesat keluar dari dantiannya dan menelan Nirvana Demon Flame yang banyak ini dengan kecepatan mengerikan sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan leleh mereka. Pada saat ketika api sedang dilalap oleh Yuan Power, Lindong tahu bahwa tantangan yang sangat sulit akan dimulai. Kekuatan pencairan yang mengerikan dilepaskan dalam jumlah yang mengintimidasi. 1/10 dari Yuan Power di tubuh Lindong meleleh dalam waktu beberapa menit. Pada saat ini, teror dari Nirvana Demon Flame terungkap secara bertahap. Menghadapi hal ini, ekspresi wajah Lindong menjadi suram. Untungnya dia tidak panik. Dia mengerti bahwa jika dia panik pada saat ini, itu akan menjadi akhir baginya. Sambil menjaga ketenangan hatinya, Lindong secara sistematis menarik aliran Yuan Power dari dantiannya. Dia segera mengirim Yuan Power ke bagian tubuh yang tidak bisa menahan api lagi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Nirvana Flame ini melukai bagian dalam tubuhnya. Performa Lindong lumayan bagus, namun jumlah Nirvana Demon Flame yang muncul kali ini agak besar, membuatnya sangat sulit untuk ditangani. Kelelahan semacam itu membuat alis Lindong mengerut tanpa sadar. Tentu, Nirvana Flame tidak peduli dengan emosi Lindong. Mereka terus membakar dan memancarkan kekuatan melelehnya yang menakutkan. Dalam pertempuran buntu semacam ini, Yuan Power Lindong meleleh dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, setengah dari kekuatan Yuan di tubuhnya sudah habis. Namun, Nirvana Demon Flame ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, mereka membakar dengan semangat yang meningkat. Setelah melihat ini, Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dengan sentakan pikirannya, energi mental tanpa batas keluar secara tiba-tiba dari istana Niwannya yang akhirnya menggantikan Yuan Power-nya. Ketika energi mentalnya menggantikan kekuatan Yuan dalam menjebak Nirvana Demon Flame, pikiran Lindong menyentak lagi dan gelombang kekuatan melahap dipancarkan. Pada saat ini, Nirvana Ki sekitarnya melonjak dengan cepat ke tubuh Lindong, mengisi Yuan Power yang telah habis. Lindong berbeda dari praktisi Nirvana lainnya. Tidak hanya ia memiliki pencapaian luar biasa dalam penggunaan kekuatan Yuannya, ia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan mental energinya. Dia mahir dalam kedua jenis energi. Jika dia menggunakan secara bersamaan, dia bisa terlibat dalam pertempuran intens dengan Nirvana Demon Flame ini. Tentu, ini adalah satu keuntungan yang dimiliki Lindong. Giliran yang lebih baik sepertinya datang sekarang. Menghadapi pertempuran dengan dua jenis energi, bahkan Nirvana Flame akan menderita. Beberapa gumpalan lemah dari Nirvana Demon Flame sudah secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah perlawanan tersebut. Namun, meskipun situasinya tampaknya berubah menjadi lebih baik, Lindong tidak mengendur. Selama Nirvana Demon Flame ini belum sepenuhnya padam, mereka masih bisa memancarkan energi yang menakutkan dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk ceroboh. Di bawah pertahanan Lindong yang tak tertembus, Nirvana Flame menjadi tak berdaya secara bertahap dan mulai menghilang satu demi satu. Ketika Lindong melihat ini, dia akhirnya menarik nafas lega. Namun, ketika dia melihat Nirvana Demon Flame ini menghilang, dia merasakan sedikit penyesalan. Sebenarnya, dia bisa menundukkan mereka, dan itu pasti akan menjadi kartu truf yang kuat di tangannya. Menundukkan Nirvana Demon Flame, gumam Lindong saat dia memusatkan perhatiannya pada api hitam itu.
Tentu saja, semua orang menyadari kekuatan Nirvana Demon Flame. Namun, kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan atau ambisi liar untuk bahkan berpikir tentang menundukkan Nirvana Demon Flame seperti yang Lindong lakukan. Setelah mengambil keputusan, Lindong berhenti menunda lebih lama lagi. Dengan jentikan pikiran, Yuan Power dan energi mentalnya yang megah telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong. Itu membentuk cincin yang melilit Nirvana Demon Flame. Pada saat ini, api Nirvana berwarna hitam terbakar keras. Ini karena energi mental Lindong dan kekuatan Yuan telah membungkusnya dengan kuat. Namun, itu jelas merupakan tugas yang mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan Yuan dan energi mental yang digunakan Lindong untuk mengelilingi api Nirvana ini. Nirvana Demon Flame atau api Nirvana terlalu ganas dan brutal. Orang-orang biasa tidak akan bisa memaksanya mundur. Namun, Lindong telah dengan jelas mengantisipasi situasi semacam ini sebelumnya. Sejumlah besar cahaya putih hangat digantung di depan Yuan Power, muncul seperti kaisar gagah perkasa. Dalam menghadapi cahaya ini, bahkan api Nirvana yang liar benar-benar menyusut sedikit. Cahaya putih membesar. Itu adalah jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Satu-satunya hal di dalam tubuh Lindong yang bisa menundukkan api Nirvana ini secara alami adalah jimat batu kuno misterius ini. Bahkan, Lindong saat ini belum dapat mengungkap semua misteri jimat batu yang telah ada di tangannya selama bertahun-tahun. Bahkan juga berbagai seni bela diri yang didapat Lindong sejak saat itu, sebagian besar tidak berdaya di hadapan jimat batu. Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu, namun semua upayanya berakhir dengan kegagalan. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Seiring berlalunya waktu, ia hanya bisa mengizinkan alam menunjukkan jalannya. Setelah jimat batu ini ada di tubuhnya, jika dia berada di keadaan yang sangat berbahaya dan kritis, setidaknya jimat batu akan secara alami campur tangan dan akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan sekumpulan Nirvana Demon Flame. Untuk beberapa saat, beberapa benang cahaya berwarna putih akhirnya keluar dari itu. Mereka saling terkait satu sama lain dan secara langsung membentuk jaring besar yang menutupi Nirvana Demon Flame. Nirvana Demon Flame melawan secara alami, tidak mau menyerah ketika dihadapkan dengan jaring cahaya. Segera kekuatan leburnya menyebar dan mencoba melelehkan jaring cahaya. Namun, cahaya putih pucat itu tetap tidak bergerak, bahkan di bawah kekuatan leleh itu. Jaring cahaya kebal terhadap kekuatan leleh ini. Jaring cahaya bergegas dan segera menutupi Nirvana Demon Flame di dalamnya. Setelah itu, Nirvana Demon Flame tidak dapat membebaskan diri terlepas dari bagaimana ia berjuang. Pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini. Setelah itu, pikirannya melintas dan jimat batu bergegas keluar. Ini langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih yang dipancarkan. Di bawah hamburan cahaya ini, Nirvana Demon Flame menjadi sangat tenang. Ukuran Nirvana Demon Flame menjadi semakin kecil. Kelompok besar api Nirvana mulai menghilang, digantikan dengan 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, titik-titik ini membengkak sedikit sebelum akhirnya benar-benar memadat menjadi seukuran jempol. Mereka benar-benar diam, namun memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang gemetar. Api Nirvana yang telah ditekan langsung oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam berapi. Sukacita melonjak di hati Lindong ketika dia melihat manik-manik hitam unik berukuran 5 ibu jari ini. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkram dengan kedua jarinya dan manik hitam muncul di antara mereka. Manik-manik hitam yang terbentuk dari aglomerasi nyala api Nirvana tidak panas. Sebaliknya, mereka sedingin es. Namun, Lindong sadar bahwa hal kecil ini mungkin cukup untuk mendorong ahli 3 Yuan Nirvana ke keadaan yang sangat menyedihkan. Ini, sebut saja Nirvana Fury Thunder Beat, ucap Lindong bermain dengan manik berwarna hitam ini. Ia percaya bahwa hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Ini benar-benar imbalan besar dari kesengsaraan Nirvana ketiga, ucap Lindong menjentikkan jarinya dan menyimpan Nirvana Fury Thunder Beats ke tubuhnya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Segera, suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang Lindong tidak pernah rasakan sebelumnya tersebar di seluruh tubuhnya. Senyum puas naik ke wajah Lindong. Setelah 4 bulan pelatihan pahit, kekuatannya juga mengalami transformasi. Seorang ahli yang telah melampaui 3 kesengsaraan Nirvana pasti dapat dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa, bahkan di seluruh ancient battlefield atau medan pertempuran kuno. Meskipun ada orang-orang bahkan lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut. Saat ini, ia memiliki banyak kartu truf. Bahkan, para ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana kemungkinan akan sulit mengalahkannya. Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada aktivitas yang sedikit aneh, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan.
Sebuah kepompong cahaya besar menggantung di udara beberapa ratus meter dari pil sungai. Cahaya berwarna hitam dan putih berlama-lama di sekitarnya, tampak telah berkembang menjadi lingkaran kehidupan dan kematian. Saat ini, kepompong ringan ini tidak diragukan lagi membengkak hingga puluhan kali dibandingkan dengan 4 bulan yang lalu. Lindong juga bisa merasakan aura yang awalnya lemah di dalamnya telah tumbuh lebih kuat dengan cepat. Yang paling penting, Lindong mulai merasakan aura daging asli dari dalam kepompong cahaya itu. Tampaknya efek pil samsara benar-benar mulai dilepaskan. Little Martin sudah memasuki retreat yang dalam selama 4 bulan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kemungkinan dia akan segera keluar. Little Martin yang keluar akan menjadi Celestial Martin asli yang berdiri di atas rantai makanan di dunia binatang setan. Lindong cukup penasaran dengan Little Martin dalam kondisi itu. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari